Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Zazkia Kesha Putri, bisa dipanggil Kia. Aku dari kelas MB4907 dengan NIM 10401250023. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas sebuah studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai dalam agama Islam di kehidupan nyata, khususnya dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Jadi, singkatnya ada seorang arsitek muda bernama Farhan. Secara karir dia sukses banget, tapi ternyata dia merasa kosong dan mulai mempertanyakan tujuan hidupnya. Akhirnya Farhan mulai kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah seperti sholat dan lebih peduli kepada sesama. Masalah mulai muncul ketika dia meminta mengerjakan proyek yang secara fungsi diragukan dalam Islam, dan dia juga menyelesaikan konflik antar karyawan beda agama soal penggunaan ruang ibadah. Dari cerita ini ada beberapa masalah utama, yaitu yang pertama, krisisnya identitas atau kehampaan hidup. Kedua, pencarian makna hidup dan penguatan iman. Ketiga, dilema pekerjaan antara halal dan juga haram. Keempat, penggunaan sumber hukum Islam dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima, konflik toleransi antar umat beragama di tempat kerja. Masalah pertama yaitu adalah kehampaan hidup. Menurut Al-Quran dalam surat Ar-Rod ayat 28 dijelaskan bahwa hati akan menjadi tenang dengan mengingat Allah. Artinya rasa kosong yang dialami oleh Farhan itu sebenarnya adalah wajar, karena manusia tidak cukup hanya dengan materi, tapi juga butuh kedekatan diri dengan Tuhan. Masalah kedua yaitu adalah tujuan hidup manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi dari sini kita bisa pahami bahwa karir itu penting, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama kita tetap beribadah. Masalah ketiga adalah dilema pekerjaan. Farhan menghadapi proyek yang diragukan secara syariat. Dalam hadis dijelaskan bahwa yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Jadi, kalau sebuah pekerjaan mengarah ke hal yang dilarang, maka sebaiknya ditinggalkan. Karena dalam Islam, mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mengambil keuntungan. Sedangkan masalah keempat yaitu adalah sumber hukum Islam. Yang dilakukan Farhan sudah tepat karena dia mencari dasar dari Al-Quran, hadis, pendapat ulama, dan juga pertimbangan akal. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam pengambilan keputusan harus berdasarkan ilmu, bukan hanya perasaan. Dan masalah kelima atau yang terakhir yaitu adalah toleransi antar umat beragama. Dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat 6 dijelaskan bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Sebagai pemimpin, Farhan harus bersikap adil, bijak, dan tidak memihak, serta menjaga hubungan baik antar karyawan. Jadi, kesimpulan dari studi kasus ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, hidup bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang ketenangan batin. Kedua, setiap pekerjaan harus mempertimbangkan halal dan juga haram. Ketiga, Islam sudah memberikan panduan lengkap melalui Al-Quran dan juga hadis. Dan yang keempat, toleransi itu penting, tetapi tetap harus seimbang dengan menjaga akikah. Sekian yang dapat aku sampaikan. Semoga pembahasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.